Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, pribadi kami, agar kami layak berbicara, agar kami layak berkarya di hadapan-Mu, ya Bapa di sorga. Tuhan, saat pagi hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, Engkau ada di dalam setiap pribadi kami, mengubah kehidupan kami untuk tetap setia mengandalkan Kristus di dalam keadaan apapun kami hari ini, ya Bapa. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini di mana kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28e berkata kepada kita, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, kata firman Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat di mana Tuhan ya mau supaya kita terus mengucapkan kebaikan Tuhan, di mana ini yang perlu kita ucapkan di tengah kesesakan kita atau di tengah kita berada dalam penderitaan, masalah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengucapkan ayat firman Tuhan ini seperti ini ya di dalam kehidupan kita. Di dalam Dia saya hidup. Di dalam Dia saya bergerak. Di dalam Dia saya ada. Karena firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Yesus kita ada dan kita hidup. Ya, kita ada pengharapan. Kita tidak akan patah semangat apabila kita berada di dalam Kristus. Kita juga tidak akan stres apabila kita berada di dalam Kristus dan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita ya, di mana Yesus memberikan pengharapan ya bagi kita yang sedang bergumul. Ya, Yesus melihat keadaan kita hari ini. Ya, di saat kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, ya, kita tidak pernah sendirian. Di saat kita mengalami segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah kegagalan atau kita bukan orang yang kalah atau gagal. Ya, di saat kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap hidup bersama dengan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang tetap diberi kekuatan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan di dalam hidup kita, ya, seperti burung raja wali yang terbang tinggi dan semakin tinggi kita adalah kepala diberikan oleh Tuhan dan bukan ekor. Kita adalah garam dan terang bagi dunia ini ya, di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus kita pasti berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita biarkan keputusan mengambil alih ya kehidupan kita. Ya, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan.
Ya, jangan biarkan apa kata dokter, ya, bagi orang yang sakit. Selalu dokter kalau dia sudah cek atau sudah periksa bagaimana keadaan pesakit itu, ya, selalu mengatakan kadang-kadang harapan yang baik dan harapan yang tidak baik, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, selalu kita dapat melihat bahwa kalau dokter berkata dia 50-50, di situ kehidupan seseorang itu berubah, ya. Ada yang hidup terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan, ada yang stres, kecewa dengan kehidupan yang begitu sakit, yang begitu susah untuk dia lalui. Tetapi kita percaya di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita dapat melalui semuanya itu. Dan jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran merusak masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah kepada Kristus. Ada kehidupan yang pasti ketika kita hidup dan berada di dalam Yesus. Katakan, di dalam Kristus saya hidup. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa roh yang tinggal di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di bumi ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah krisis, ya, Raja Daud mengucapkan firman Tuhan kepada kita dan kepada dirinya sendiri, di mana dia berkata, "Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan." Kata firman Tuhan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sentiasa menyertai kita, mengurapi kita. Asal saja kita mengungkapkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28e ini berkata, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada." Puji Tuhan, karena hari ini kita masih tetap kuat dan kita masih tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengurapi kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang sudah kami pelajari mengubah hidup kami untuk terus tetap mendekatkan diri di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berkarya bersama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Iya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dan dalam keadaan apapun mereka, kami percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan memberkati, mengurapi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami sudah berdoa. Amin.